Oke, teman-teman, ini sindiran dan juga masukan dari Setu Senasar. Mengapa kok kemudian sikap kita terhadap alam ini agak kacau ya? Karena ternyata kita sendiri yang keliru menggunakan cara berpikir atau paradigma berpikir. Baik, kita awali sekarang. Lah terus gimana cara memahami alam yang tepat? Ini Setu Senasar menunjukkan ini loh beberapa model berpikir, model filosofi yang positif, konstruktif terhadap alam. Yang pertama, untuk memahami alam, Setu Senasar mengajukan, mari kita pahami makna universal Islam. Makna universal Islam itu kan makna kepasrahan kepada Tuhan. Jadi justru ciri utama nanti ekologi dalam Islam itu adalah relasinya tidak hanya manusia dengan ekosistemnya, tapi ada satu variabel yang sering dilupakan, yaitu Tuhan. Memahami makna universal Islam itu seperti apa? Makna universal Islam itu secara umum ada 3, kata Setu Senasar. Yang pertama adalah kepasrahan, kepatuhan kita sepenuhnya kepada Allah, pada Tuhan. Yang kedua, kita terima sepenuhnya segala ketetapan Allah melalui fitrah-fitrah, sunnatullah, kodoknya terhadap alam semesta. Dan yang ketiga, seorang muslim itu selalu menghubungkan isinya alam semesta, segala peristiwa dalam hidupnya dengan keberadaan Allah. Berarti ketika kita berhadapan dengan alam, sebagai muslim sejati kita harus menerapkan 3 ini. Yang pertama apa? Yang pertama itu patuh dan pasrah. Jadi patuh dan pasrah itu ya ilustrasinya kita ini kan oleh Allah ke muka bumi ini ada amanat-amanat sebagai hambanya, sebagai khalifahnya. Kita harus momong diri kita sendiri dan juga momong lingkungan kita. Ini amanat dari Allah. Dan kita pasrah, sami'na wa atokna. Itulah Islam. Yang kedua, Allah ini kan menetapkan berbagai sunnatullah dalam hidup ini. Baik berhubungan dengan manusia maupun berhubungan dengan alam. Ada rumus-rumusnya, ada patokan-patokannya. Ini namanya sunnatullah. Kita terima sunnatullah itu, kita pedomani, kita manfaatkan untuk mengelola hidup kita. Itulah Islam. Jadi kepasrahan kita, penerimaan kita terhadap segala ketetapan Allah. Jadi ekosistem lingkungan di mana kita hidup ini kan amanat-amanat Allah yang harus kita kelola. Masing-masing anggota ekosistem ini punya karakter sendiri, punya wataknya sendiri, punya cirinya sendiri. Ya kita terima, kita pahami, dan kita penuhi. Itulah Islam. Misalnya di lingkungan kita ini ada tumbuhan apa, ada binatang apa yang hadir, ada. Kita harus ngerti sunnatullah semuanya, kemudian kita penuhi. Oh, di rumah saya ada kucing, Pak. Kalau kucing itu makanannya ini, kan sunnatullahnya. Kalau ikan makanannya ini. Kalau tanaman ini harus kena matahari. Kalau yang itu harus tidak kena matahari. Kalau ini disiram 2 kali, kalau itu disiramnya sekali. Ini sunnatullah yang harus kita pahami dan kita terima. Dan kita penuhi hak-hak semua yang ada di ekosistem kita sesuai sunnatullahnya, itulah Islam. Dan yang ketiga, Islam itu berarti apapun isinya ekosistem kita saat kita berinteraksi dengan mereka, jangan berhenti di mereka atau berhenti di kita, sambungkan selalu dengan hadirnya Tuhan. Tuhan yang selalu mengawasi, Tuhan yang selalu menjadi bagian dari alam semesta, Tuhan yang ada di mana-mana, dan lain sebagainya. Jadi, ekosistem kita, lingkungan kita dengan segala isinya, hakikatnya menunjukkan
hadirnya Tuhan, menunjukkan adanya Tuhan yang maha kuasa, yang maha indah, yang maha segalanya. Itulah Islam. Berarti seorang muslim itu ketika berhadapan dengan alam, dia harus melakukan 3 hal. Menjalankan amanat Allah sebagai khalifahnya. Kepasrahan total terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang kedua, menerima dan memenuhi segala hal yang ada di lingkungan sekeliling kita sesuai fitrah atau sunnatullahnya. Dan yang ketiga, menjadikan semua yang ada di ekosistem itu jalan kita untuk semakin dekat, untuk selalu ingat kepada Allah. Inilah makna universal Islam kalau dihubungkan dengan relasi kita dengan alam, cara kita memahami alam. Nah, ini cara pertama. Jadi untuk memahami alam lewat 3 jalur tadi. Cara kedua, kata Syed Hussein Nasr. Lah untuk memahami sunnatullah tadi seperti apa Pak jalannya? Kata Syed Hussein Nasr ada 2. Maka itu untuk bisa kita memenuhi tugas sebagai khalifah, tugas mengelola alam, paham sunnatullah itu apa saja, kita harus mau membaca ayat-ayatnya Allah. Nah, ini yang sering saya sampaikan. Ayat-ayat Allah itu ada 2. Ada ayat-ayat qauli, ada ayat-ayat kauni. Ada ayat-ayat tadwini, ada ayat-ayat takwini. Nah, ada 2 pedoman untuk kita memahami sunnatullah, yaitu membaca ayat-ayatnya. Yang pertama ayat tadwini. Tadwin itu ayat yang dikodifikasi, yang dijilid, yang ditulis. Adanya dalam Al-Quran. Bentuknya tertulis, isinya huruf-huruf. Cara menggali maknanya pakai Iqra. Dari situ kita dapat pengetahuan dan kesadaran tentang ketuhanan. Nah, ini bacaan pertama. Ayat tadwini Al-Quran. Nah, di situ juga banyak petunjuk, banyak isyarat tentang bagaimana cara kita bersikap di hadapan alam. Ini yang gaya pertama, ayat-ayat pertama. Tapi jangan lupa juga ayat-ayat tadwini itu 50%. 50%-nya lagi ayat-ayat takwini. Ayat-ayat takwini itu alam semesta. Kalau Al-Quran tertulis, kalau alam semesta ini tergelar. Kalau bahasanya Al-Quran itu kita disuruh membaca ayat takwin itu misalnya di surat Al-Ghoshiyah itu kan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutikhat wa ilal jibali kaifa nusibat. Ini membaca alam. Coba kamu baca mengapa gunung itu, bagaimana dia dipancangkan, bagaimana bumi digelarkan, bagaimana langit ditinggikan. Ini membaca ayat-ayat alam. Dari situ kita paham mekanisme alam yang disebut sunnatullah tadi. Ayat-ayat takwini isinya maujudat. Maujudat itu realitas alam semesta. Metodenya sama, Iqra, tapi Iqra-nya berbeda. Yang satu Iqra membaca huruf-huruf, yang satu Iqra membaca realitas. Makanya ulama itu tidak hanya orang yang ngerti agama, tapi orang yang ngerti sains, ngerti alam semesta, memahami realitas, itu bisa juga disebut ulama. Orang yang berilmu. Ada yang ahli ayat-ayat tadwini, ada yang ahli ayat-ayat takwini. Dua-duanya ulama. Dan kita butuh untuk memahami dua-duanya. Dalam rangka apa? Menambah wawasan kita dan kesadaran ketuhanan. Mengapa sih Pak kok selalu butuh kesadaran ketuhanan? Ya karena hidup kita ini
Innalillahi wa ilaihi roji'un. Arahnya tetap, orientasinya harus Tuhan. Alam semesta sekeliling kita itu amanat dari Allah untuk kita kelola sehingga Allah ridho pada kita dan kita semakin dekat padanya. Jadi cara membaca alam yang kedua pakai metode ayat-ayat tadwini dan takwini untuk kita memahami sunnatullah. Baik, kita lanjutkan ke gagasan-gagasan intinya sehubungan dengan alam. Nah, dari beberapa asumsi di atas, nanti Sayyid Hussein Nasr menyimpulkan perlunya kita memahami alam sebagai teofani. Oke, ambil nafas sebentar ya. Kasihan ini teman-teman, dibombardir materi-materi dari Sayyid Hussein Nasr. Semoga tidak bingung. Nanti kalau bingung ya diulangi lagi. Wong ndak ada yang maksa. Dan ndak ada ujiannya, pelan-pelan. Tidak harus 100% paham dan bermanfaat. Mungkin hanya paham 10-20%. Sedikit-sedikit sudah bisa membawa kita, mengantarkan kita untuk hidup lebih baik. Karena tema-tema ini tema-tema yang seperti saya bilang dulu eksistensial, menyangkut sukses tidaknya misi hidup kita di muka bumi. Bahkan tidak hanya misi hidup, tapi juga kenyamanan hidup di muka bumi, kesejahteraan hidup di muka bumi. Yang ini menjadi parameter besok kita selamat atau tidak di akhirat. Baik, kita lanjutkan. Semoga sudah siap, kita lanjut lagi. Sudah minum-minum, sudah santai-santai sebentar. Nah, memahami alam sebagai teofani, menurut Sayyid Hussein Nasr itu kita harus senantiasa sadar menyadari hadirnya Tuhan dalam alam semesta dan segala bentuknya. Dan kata Sayyid Hussein Nasr, menyadari hadirnya Tuhan di tengah alam semesta, inilah nanti bagian dari kesadaran tauhid. Kalau dalam kita bertauhid itu kan esensi segala hal itu kan Allah. Secara keseluruhan alam semesta ini yang merupakan ciptaannya Allah, sekaligus juga dia manifestasi dari sifat-sifatnya Allah, termasuk manusia. Dalam apapun yang ada di sekeliling kita, kita bisa membaca hadirnya Allah, baik dalam hal jalaliyahnya maupun dalam hal jamaliyahnya. Jalaliyah itu kekuasaan, keagungannya. Jamaliyah itu keindahannya. Begitu kita melihat gunung yang hijau, yang indah, mungkin kita pas sedang naik gunung, di situ kita sedang menikmati gunung dalam aspek jamaliyahnya, keindahannya. Terus kita bilang subhanallah, betapa indahnya ciptaannya Allah. Ini berarti kita bisa merasakan hadirnya Allah di tengah alam semesta. Kadang-kadang juga terus gunungnya meletus. Betapa mengerikan letusan itu dengan wedus gembelnya, dengan aliran laharnya. Kita bilang Allahu Akbar, betapa maha kuasanya Allah. Ini saat itu gunung itu sedang menampakkan jalaliyahnya Allah, kebesarannya Allah, keagungannya Allah. Berarti saat gunung itu sedang indah, kita bisa menikmati dan merasakan hadirnya Allah. Saat gunung itu menampakkan keperkasaannya, juga kita bisa merasakan hadirnya Allah dalam ciptaannya yang namanya gunung. Inilah yang disebut teofani. Jadi merasakan hadirnya Tuhan dalam segala sesuatu. Melihat apapun.
Baik yang jenisnya indah-indah maupun yang jenisnya dahsyat-dahsyat. Kalau melihat yang biasa-biasa, Pak, menurut saya ndak indah juga ndak dahsyat, mungkin engkau kurang teliti, bacaanmu kurang dalam. Alah Pak, wong ini cuma kucing aja biasa, saya tahu tiap hari ketemu, dahsyatnya apa, indahnya apa. Coba kamu masuk lebih dalam lagi. Mungkin lewat jalur tatwini atau lewat jalur takwini, coba kamu pelajari bagaimana mekanisme hidup sunnatullah, hidup seekor kucing. Mungkin kamu akan ketemu kedahsyatannya. Akan banyak cerita-cerita dahsyatnya karakter perilaku seekor kucing. Misalnya ada kucing yang tahan dalam kotak selama sekian waktu tidak mati-mati, ada yang bisa selalu menemukan tuannya lagi, macam-macam. Itu kan kedahsyatan seekor kucing. Begitu kita sadar kedahsyatan hidupnya, terus kita ingat pada yang menakdir itu, yang menciptakan itu. Jadi adanya segala sesuatu menyadarkan kita, menghadirkan Tuhan dalam diri kita. Ini membaca alam sebagai teofani. Jadi apapun yang kita lihat, mari kita kemudian masuk ke ranah ilahiyah. Sadar akan hadirnya Tuhan. Betapapun kan segalanya diciptakan oleh Allah. Dia hadir karena izinnya Allah. Itulah memposisikan alam sebagai teofani. Kalau kita ada dalam kesadaran teofani ini, ya pastinya kita tidak sembarangan lagi untuk menjajah alam hanya menuruti keinginan egois kita. Ini sebenarnya teorinya sederhana, tidak terlalu jelimet. Hanya saja untuk prakteknya kita butuh istiqomah. Kita butuh keseriusan, kita butuh kesadaran yang terus-menerus. Sampai nanti terbiasa. Makanya para wali itu kadang-kadang ada yang diceritakan dari mulutnya selalu muncul kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini karena kesadaran ilahiyahnya sudah hidup dan istiqomah dalam dirinya. Melihat apapun yang hadir dan muncul adalah Allah. Yang hadir dalam pikiran, dalam batin, di mulut selalu saja tentang Allah. Nah ini berarti kalau hubungannya dengan alam, berarti memposisikan alam sebagai teofani. Sebagai manifestasi dari sifat-sifat Tuhan, manifestasi kehadiran Tuhan. Oleh karena itu nanti ada beberapa pandangan tentang sifat-sifat Allah menurut Syed Hussein Nasr yang penting kita sadari sehubungan dengan alam semesta ini. Yang pertama adalah huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, dan juga al muhit. Allah itu yang awal, yang akhir, yang tampak, yang tersembunyi, dan yang meliputi. Ini sifat-sifat asma-asma Allah yang harusnya kita hidupkan, kita sadari waktu kita berinteraksi dengan ekosistem kita, lingkungan sekeliling kita. Jadi Allah itu yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir itu bisa kita maknai segalanya, sumbernya dari Allah. Semua ini munculnya semuanya karena dari Allah, asal-usulnya dari Allah, dan nanti berakhir semuanya juga pada Allah. Jadi wal awalu wal akhiru. Berarti melihat apapun di sekeliling kita, misalnya melihat tumbuhan, melihat binatang-binatang, melihat keindahan lingkungan kita, kita sadar bahwa ini semua sumbernya dari Allah, dan pada akhirnya nanti semuanya juga kembali pada Allah. Wal awalu wal akhiru, termasuk diri kita sendiri. Mungkin kita pas lagi ngoco, berkaca, lihat
wajah kita yang sudah mulai menua atau usia kita yang bertambah, itu ya ada kesadaran huwal awalu wal akhiru. Semua yang aku rasakan, aku nikmati hari ini, sumbernya semuanya dari Allah. Dan nanti pasti akan kembali ke Allah lagi. Nah, ini kesadaran yang harusnya kita munculkan. Jadi melihat apapun, kita sadar bahwa huwal awalu wal akhiru. Darinya lah semua bermula, dan padanya lah semua nanti akan berakhir. Melihat sesuatu yang indah, subhanallah, huwal awalu wal akhiru. Keindahan ini asalnya dari Allah dan pada akhirnya nanti akan kembali juga pada Allah. Kedahsyatan ini akhirnya kembali kepada Allah, semula awalnya dari Allah. Pandemi ini huwal awalu wal akhir. Awalnya Allah yang menetapkan, menghadirkan pandemi ini, dan nanti pasti akan kembali ke Allah. Tidak mungkin selamanya, tidak mungkin abadi. Satu-satunya yang abadi ya hanya Allah. Hidup di dunia ini ya sifatnya berputar. Kalau pakai istilah Jawa, cokro manggilingan. Tidak akan mungkin tidak enak terus, dan tidak akan mungkin juga enak terus. Semuanya tentatif dan semuanya berawal dari Allah, kembali ke Allah. Kemudian Allah juga adz-dzahiru wal batin. Allah yang tampak dan yang tersembunyi. Yang zahir tampak ini ya jangan salah paham. Itu seperti tadi. Allah itu menampakkan dirinya lewat ciptaannya. Menampakkan sifat-sifatnya lewat makhluknya. Sehingga ketika kita melihat sesuatu, kemudian muncul kesadaran, wah ini dari Allah. Itu kan level zahirnya sesuatu mengingatkan kita kepada Allah. Dan juga tersembunyi. Tersembunyi ya kita tidak tahu Allah itu seperti apa. Laisa kamislihi syai'un. Jadi ini seperti kontradiksi. Kok ada tampak sesuatu yang maha tampak, tapi kok sekaligus maha tersembunyi. Maha tampak manifestasi-manifestasi keberadaannya. Apapun yang ada di sekeliling kita, di muka bumi, di alam semesta ini adalah manifestasi dari keberadaan Allah. Sekaligus Allahnya sendiri maha tersembunyi. Jadi kita sama sekali tidak tahu apalagi tentang zatnya. Jadi itulah adz-dzahiru wal batinu. Allah yang tampak di mana-mana, tapi sekaligus maha batin. Sama sekali tidak tampak. Dan yang terakhir, Allah yang maha meliputi. Kalau ini sebenarnya lanjutan dari yang tampak tadi. Mengapa sih Allah kok maha tampak, kelihatan di mana-mana ya? Karena Allah itu meliputi. Bikulli syai'in muhit. Allah ada di mana-mana. Ainama tuwalu fasamma wajhallah. Jadi kemanapun engkau berpaling, di situ engkau lihat Allah. Lihat Allah itu tidak harus kok kemudian, oh ini toh Allah itu ya kayak lihat yang material, ya pasti tidak begitu. Tapi kalian memalingkan wajah kemanapun, di situ ada manifestasi kehadiran Allah. Baik dalam aspek jalaliyah, keagungannya, maupun dalam aspek jamaliyah, keindahannya.